Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmiah di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang sangat penting sekali dan seringkali menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar wanita nih ya. Kita akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak. Oke, dokter mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, karena kan tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Oke. Ini kok sebutannya penontonnya podcast Kawan Diska apa, Mbak? Kawan Diska. Kawan Diska gitu aja ya. Oke. Halo para penonton Kawan Diska, perkenalkan nama saya Dr. Demasa atau biasa dipanggil Dr. Demas. Saat ini saya sedang melaksanakan program internship dokter umum di Puskesmas Ngegong. Oke, Dr. Demasa. Ya. Panggilannya siapa nih, Dok? Dr. Demas gitu aja. Oke, Dr. Demas setiap harinya bertugas di Puskesmas Ngegong, gitu ya, Dok betul. ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami, nantinya jika ada pertanyaan terkait topik kesehatan yang akan kita bahas hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dr. Demas hari ini. Oke, dokter, hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok, apa sih sebenarnya kanker payudara? Oke. Jadi gini, kanker payudara kita pertama baru mengenai tumor. Kan selama ini kita orang-orang masih banyak yang bingung tentang apa sih tumor itu, apa sih kanker itu. Jadi tumor itu sendiri adalah pertumbuhan normal dari sel yang ada di tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya untuk tumor payudara. Jadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel penyusun payudara. Nah, yang membedakan tumor dan kanker itu apa? Yang membedakan adalah tumor ini memiliki dua jenis, yaitu ada yang jinak dan ada yang ganas. Untuk yang tumor ganas ini sering kita kenal juga dengan kanker itu tadi. Oke, jadi itu ya penjelasannya tentang tumor payudara gitu. Dan mungkin dijelaskan juga faktor resiko terkena tumor payudara ini apa sih? Oke, untuk faktor risikonya sendiri kita bisa bagi dulu dengan beberapa kriteria. Yang pertama ada faktor risiko yang bisa kita hindari, ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita hindari, dan ada faktor risiko lainnya. Yang pertama risiko yang tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita ubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat kita ubah ini, yang pertama ada usia. Memang usia ini lebih beresiko pada wanita-wanita dengan usia lanjut di atas 50 tahun. Lalu ada riwayat keluarga atau keturunan genetik. Jadi pada saat misalnya teman-teman semua melakukan pemeriksaan, bisa disampaikan juga nih ke dokternya bahwa memang ada riwayat keluarga yang pernah memiliki riwayat kanker, baik tumor atau kanker payudara juga atau kanker di organ yang lainnya. Jadi ini informasi tambahan yang cukup penting untuk kita dokter dan tenaga medis untuk membantu menegakkan diagnosis ini. Lalu juga untuk faktor yang tidak dapat diubah lainnya lagi ada usia dari awal menstruasi dan usia menopause. Lalu selanjutnya untuk faktor yang selanjutnya yang dapat diubah ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup. Yang pertama itu dari konsumsi alkohol. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan konsumsi alkohol ini meningkatkan terjadinya faktor resiko tumor payudara. Lalu selanjutnya ada merokok dan pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Seperti contohnya yang mungkin akhir-akhir ini menjadi semakin sering karena kan kita semakin kesini hidup semakin fast forward gitu ya Mbak, butuh yang cepet, suka yang instan, makanan-makanan kaleng itu berisiko tinggi. Apalagi juga sekarang akhir belakangan ini kan ada Idul Adha, daging semua bakar-bakar, sedikit bakar-bakar. Nah terus itu ada bakar-bakar itulah ada zat namanya zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya tumor ini. Lalu kalau untuk faktor yang lainnya yang bisa kita arahkan misalnya seseorang ini menjadi memiliki faktor resiko, yaitu adalah orang-orang yang pernah mungkin riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal, lalu ada pernah mengalami terapi hormonal, dan ada juga paparan radiasi. Jadi seperti contohnya yang berisiko adalah orang-orang atau para radiografer yang bekerja di instalasi
radiologi di rumah sakit biasanya harus menggunakan pelindung untuk melindungi dirinya dari radiasi yang ditimbulkan dari alat-alat radiologi. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan gitu ya dokter ya. Ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah gitu ya. Saya tertarik dengan yang dapat diubah itu karena lifestyle gitu ya dokter ya. Mungkin karena makanan gitu dokter. Ya, paling sering memang karena makanan. Jadi bagaimana tubuh kita berfungsi, bagaimana tubuh kita bekerja, dasarnya ya dari makanan apa yang kita makan juga. Jadi bagaimana sel-sel itu bertumbuh, bagaimana istilahnya kita memasukkan apa aja itu pasti akan berefek di tubuh kita. Oke, jadi patut diwaspadai ya untuk kawan Diska semuanya ya. Harus rajin untuk menerapkan gaya hidup sehat gitu ya dokter ya. Dan tolong dikurangin ya untuk bakar-bakarannya gitu. Stop dulu nih sate kambingnya gitu. Oke, mungkin lanjut ya untuk gejala dan tanda dari tumor payudara itu sendiri apa aja? Oke, kalau dari tanda dan gejalanya, yang pertama adalah namanya tumor, pasti ada benjolan atau ada massa. Jadi ada benjolan atau tumor atau massa yang sebelumnya tidak ada atau pada umumnya tidak ada tapi ada. Jadi yang pertama ada benjolan atau massa itu tadi. Lalu selanjutnya ada perubahan di struktur payudaranya. Bisa terjadi di kulitnya. Kulit payudaranya bisa terjadi mohon maaf ya di puting susunya. Bisa jadi ada perubahan di sana, ada perubahan bentuk juga. Misalnya kalau perubahan bentuk ini biasanya akan asimetris kanan dan kiri secara ekstrim. Jadi biasanya payudara yang memang terkena tumor atau terkena kanker ini ukurannya akan menjadi lebih besar, warnanya ada hitam seperti kulit jeruk. Nah itu salah satu tanda gejalanya juga. Lalu biasanya ada nyeri yang biasanya kalau dari orang-orang kanker yang menceritakan itu keluarnya nyeri yang sangat, nyeri yang sudah dipakai istirahat, sudah diminum obat anti nyeri, berkurang hanya sedikit, habis itu muncul lagi dengan kekuatan nyeri yang sangat ekstrim, yang sangat nyeri. Lalu selain itu juga bisa lagi ada misalnya keluar cairan dari putingnya, bisa darah, bisa nanah seperti itu. Lalu juga tanda lainnya yang biasanya pasien-pasien itu keluhkan yaitu adanya benjolan di sekitar ketiak. Nah, karena apa? Karena di depan kita area yang kita gunakan untuk aktivitas. Jadi biasanya kalau ada yang di situ ada yang membesar juga, kan baru terasa mengganjal. Nah, itu satu tanda dan bisa kita curigai ini tumor payudara. Seperti itu. Jadi ada beberapa tanda gitu ya yang harus diwaspadai juga, tetapi juga jangan mendiagnosis sendiri gitu ya dokter ya, harus diperiksakan gitu ya. Betul. Misalkan kita menemukan hal-hal yang aneh, karena yang tahu tubuh kita adalah diri kita sendiri gitu ya dokter ya. Kemudian untuk cara deteksi dari tumor payudara sendiri ini gimana sih dok? Jadi untuk tumor payudara ini memang sebaiknya lebih cepat ditemukan. Sehingga apa? Harapannya lebih cepat ditemukan, lebih rendah juga stage atau stadium dari tumornya ini, lalu juga lebih cepat mendapatkan penanganan. Nah, caranya adalah harus dilakukan pemeriksaan sendiri. Jadi pemeriksaan sendiri ini minimal kita lakukan untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi kira-kira ada yang aneh nggak ya dari tubuhku ini? Nah, kalau untuk tumor deteksi dini tumor payudara ini sering kita sebut atau kita kenal dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, caranya adalah sadari ini dilakukan dengan visual. Jadi dilihat dulu bagaimana payudaranya, apakah tadi ada perlukaan, apakah ada benjolannya, apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Lalu yang kedua dengan cara ditekan atau kita lakukan pemeriksaan mandiri. Yang pertama yaitu caranya dengan yang pertama tangan payudara yang akan diperiksa itu akan memeriksa payudara kanan. Tangan kanan ditaruh di belakang di belakang kepala. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada payudaranya. Yang pertama itu dengan gerakan memutar dari bagian luar payudara ke arah tengah
ke arah ke bagian puting susunya. Nah, nanti di situ kita bisa lakukan seperti pemijatan gitu, berputar sirkuler. Nah, untuk mengetahui apakah ada benjolan atau enggak, atau saat ditekan itu ternyata ada nyeri atau enggak. Lalu yang kedua dengan cara bentuk mengular. Jadi kita bisa tekan mengular dari payudara bagian dalam ke arah ketiak sampai ke bawah ketiak. Nah, itu gunanya untuk apa? Sama juga untuk mengetahui apakah ada benjolan itu tadi, apakah ada tumor itu tadi. Kalaupun ada, bisa kita deskripsikan. Jadi misalnya kita menemukan benjolan, kita bisa deskripsikan bagaimana permukaannya. Apakah licin atau seperti terasa berdungkul-dungkul, nyeri atau tidak. Lalu saat digoyang, digerakkan si benjolannya itu bisa bergerak atau enggak. Karena itu juga nanti bisa membantu asesmen atau diagnosis dari dokter. Lalu selanjutnya, selain pemeriksaan di area payudaranya itu juga diperlukan lagi untuk kita pastikan bahwa tidak ada cairan yang aneh yang keluar dari puting susu. Misalnya, jadi kita bisa lakukan seperti seperti dipencet seperti itu dari sisi luar payudara ke arah puting. Jadi gunanya untuk mengeluarkan, misalnya apakah ada nanah yang keluar, apakah ada darah, atau ternyata saat ditekan itu kok ada nyeri ya, nggak ada yang keluar sih tapi ada nyeri. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda gejala yang bisa kita sampaikan saat berobat atau nanti berkunjung ke fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi namanya sadari. Iya, sadari. Payudara sendiri gitu ya, dokter. Betul. Nah, ini baiknya dilakukan berapa bulan sekali, dok? Oke. Jadi kalau untuk pemeriksaan payudara sendiri ini sebetulnya sering-sering aja dilakukan, boleh. Boleh. Gitu. Ya, lebih baik dilakukan, tapi minimal dilakukan adalah 1 bulan sekali. Nah, dilakukan 1 bulan sekali ini direkomendasikan untuk waktunya adalah sekitar 7 sampai 10 hari setelah menstruasi hari pertama. 7 sampai 10 hari setelah menstruasi hari pertama. Gitu. Atau kalau mau gampangnya juga bisa hari terakhir menstruasi. Nah, itu nanti diberlakukan pemeriksaan di hari terakhir menstruasi. Dan disarankan juga setiap bulannya dievaluasi di tanggal yang relatif sama. Jadi misalnya dibiasakan aja, misalnya setelah hari terakhir menstruasi diperiksa, ya melakukan sadari, nanti bulan berikutnya begitu lagi seperti jadi baiknya 1 bulan sekali kita cek payudara sendiri ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Ya, gitu. Betul. Oke, tadi disebutkan kalau misalkan ada benjolan gitu ya, dokter ya. Kalau misalkan ditekan itu sakit, berarti itu bisa jadi tanda dan gejalanya. Kalau misalkan tidak sakit nih, apakah juga perlu diperiksakan, dok? Oke. Kalau misalnya ada benjolan tapi tidak nyeri, tetap perlu kita memeriksakan diri, karena kita harus memastikan juga ini apakah benjolan tumor dari struktur payudara atau yang selain itu. Jadi tetap harus diperiksakan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekiranya ini tidak nyeri, apakah tidak nyeri ini berbahaya atau tidak, apakah ini bagaimana terus nanti penanganan selanjutnya. Jadi memang walaupun tidak nyeri, tapi kalau memang ada benjolan dan dirasa ini kok sepertinya tidak nyaman, kok saya daripada teman-teman semua khawatir, overthinking benar. Daripada khawatir, mending datang untuk periksa, dipastikan ini kira-kira apa ya gitu. Supaya penanganannya juga tidak terlambat. Kalau misalnya itu ternyata segera langsung mendapatkan tindakan gitu. Bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat di puskesmas gitu ya, dokter ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada apa-apanya bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Betul sekali, Mbak. Oke. Kemudian siapa saja nih, dok, yang perlu melakukan sadari? Oke. Jadi kalau untuk sadari ini sendiri sebetulnya semua wanita harus melakukan. Karena apa ya? Semua wanita beresiko untuk mengalami tumor payudara ini. Terutama ya wanita-wanita yang sudah memasuki usia subur secara reproduktif. Jadi hormon-hormonnya sudah mulai berefek gitu di tubuh, sudah mulai berjalan di tubuh. Lalu organ-organ sekunder seperti payudara sudah mulai berkembang. Jadi harus dilakukan pemeriksaan ini secara rutin. Selain itu, untuk wanita-wanita yang di usia subur secara produktif juga
pasien orang-orang ya yang memiliki riwayat kanker payudara atau tumor payudara atau kanker-kanker lainnya di keluarganya. Jadi untuk mendeteksi lebih awal bahwa oh ini secara genetik aku ada bakat, istilahnya gitu. Secara genetik aku beresiko nih. Nah, untuk menemukan supaya lebih cepat, jadi sadari ini harus dilakukan juga. Selain itu, yang harus melakukan adalah untuk orang-orang yang memang sudah punya riwayat. Jadi misalnya dulunya payudara kanan sudah ditindak, sudah selesai. Nah, apakah selesai begitu saja? Enggak, jadi kita harus tetap mengenali diri kita harus melakukan pemeriksaan itu di kedua payudara, di kanan dan kiri gitu. Jadi untuk misalnya dulu sudah pernah, berarti memang sudah ada riwayat nih. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi untuk diri kita gitu. Oke, walaupun sudah dinyatakan sembuh, tetapi harus tetap ada mawas diri gitu ya, betul lah, mawas diri, harus mengenal diri sendiri juga. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan seseorang sudah dinyatakan sembuh kanker payudara, ada kemungkinan untuk kambuh kembali gitu ya dokter ya? Oke, kalau untuk itu masih ada sekali ya namanya kemungkinan pasti akan ada. Seperti halnya dia mungkin saja kita tidak sadari sebelumnya ternyata sel-selnya ini sudah menyebar seperti itu, akhirnya timbul lagi. Dan juga itu istilahnya berarti kalau memang sudah pernah terkena, berarti dia ada genetiknya juga nih yang lebih beresiko untuk terkena kembali seperti itu. Itu ya untuk kawan Diska semuanya. Kemudian nih dok, apakah kanker payudara ini hanya menyerang pada wanita sih dok? Sebenarnya ada nggak sih kasus yang terjadi pada laki-laki? Oke. Kalau untuk perbandingannya pada laki-laki mungkin terjadi nggak sih? Mungkin ada juga, tapi memang presentasinya tidak sebanyak perempuan. Iya, karena yang payudara yang memiliki fungsi spesifik kan yang punya perempuan. Jadi yang memang sering akan prevalensinya tinggi itu lebih banyak pada perempuan. Semuanya bisa beresiko, cuma resikonya lebih tinggi pada perempuan. Kemudian untuk deteksi dini dengan sadar ini, kenapa sih dok harus penting sekali untuk dilakukan untuk para wanita? Ya, oke. Jadi kenapa sih kok sadar ini harus banget dilakukan dan mungkin teman-teman semua juga kawan-kawan Diska semua yang ada di rumah sudah sering dengar nih sebenarnya sadari. Mungkin sudah pernah disampaikan, mungkin saat berobat ke puskesmas juga diperiksakan sampai program cek kesehatan gratis. Betul. Yang akhir-akhir ini menjadi topik juga nih di puskesmas karena menjadi program dari Pak Presiden. Itu ada program pemeriksaan untuk payudara terutama untuk wanita-wanita yang ada di usia subur. Nah, itu kenapa sih kok sadar ini harus segera ditemukan? Seperti yang saya bilang di awal tadi Mbak, jadi memang karena tumor payudara ini lebih cepat ditemukan, akan lebih baik juga hasil pengobatan yang akan didapatkan nantinya. Jadi ini yang pertama mempengaruhi dari keberhasilan pengobatannya juga, karena ketika ditemukannya di tahap-tahap awal, pengobatan ini juga akan bisa jadi lebih cepat, angka keberhasilannya juga semakin tinggi. Lalu selain itu juga mengurangi resiko komplikasi. Jadi sebelum istilahnya kita sudah menemukan saat dia masih belum kemana-mana gitu, istilahnya sel-sel tumornya atau sel kanker ini belum menyebar, betul sekali. Jadi mengurangi resiko untuk ya akhirnya ke organ-organ yang lain juga, akhirnya menimbulkan komplikasi. Lalu meningkatkan kualitas hidup juga. Jadi semakin cepat ditangani, akhirnya kualitas hidup pasiennya juga lebih bagus. Dengan pengobatannya mesti kan berbeda ya, dengan stadium yang awal dengan stadium yang akhir pengobatannya akan berbeda. Nah, ya kualitas hidupnya juga akan berubah nantinya. Lalu menghemat biaya pengobatan. Wah, kok bisa sih menghemat biaya pengobatan? Ya karena pastinya kalau misalnya stadiumnya sudah lebih lanjut lagi, pengobatannya akan jadi lebih panjang, akan lebih banyak yang harus dilakukan gitu. Jadi memang sebaiknya lebih cepat ditangani, lebih bagus juga hasil yang akan didapatkan oleh pasien ini. Lalu sadari ini juga bentuk dari kesadaran teman-teman semua sebagai wanita-wanita untuk kesehatan dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang tuh lagi ngetren self care. Nah, ini salah satu bentuk dari self care juga. Jadi self love gitu. Nah, self love dan self care.
nggak cuma belanja make up, belanja skincare, belanja baju, tapi sadari ini juga bentuk realisasi dari self love ini. Jadi self love ini bukan hanya yang tampak di luar ya, gitu ya dokter ya, jadi harus dari dalam gitu. Betul. Menjaga kesehatannya. Jadi self love tuh nggak perlu dengan mengeluarkan banyak uang, dengan melakukan sadari aja sudah bentuk dari self love. Dengan menerapkan gaya hidup sehat salah satunya adalah dengan sadar. Oke, betul Mbak. Oke. Dokter, mungkin ini jadi perhatian nih. Kadang ada orang yang sudah tahu di dalam dirinya ada yang aneh, ada benjolan atau ada tanda yang lainnya. Kemudian dia merasa tidak berani untuk melakukan pemeriksaan. Ini sebenarnya gimana nih dok? Tanggapannya kalau gini. Jadi sebenarnya kalau untuk takut untuk memeriksakan diri ada gini kan, untuk takut memeriksakan diri ya. Saya rasa sebenarnya akan lebih menakutkan jika penyakit ini menjadi semakin parah, nggak sih Mbak ya? Jadi walau misalnya ada benjolan gitu hanya kecil, nggak usah dipastikan. Nah, jangan takut dengan takutlah jika gimana? Betul sekali. Gimana kalau ini tambah semakin parah? Gimana kalau ternyata ini adalah awal dari suatu yang lebih besar gitu. Jadi lebih baiknya memang ya sedini mungkin aja diperiksakan ketika memang kita sudah melakukan sadari dan menemukan ada sesuatu yang tidak benar, tidak biasanya, ada yang berbeda. Lebih baik diperiksakan aja untuk mencegah juga jadinya perburukan kondisi. Lebih dini memeriksakan diri gitu ya, dokter betul. Ya. Jangan sampai merasa takut dan ditutup-tutupi gitu. Iya, betul sekali. Oke, kemudian untuk pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis tumor payudara ini apa aja sih dok? Oke, kalau untuk pemeriksaan lanjutan ini nanti biasanya saat teman-teman misalnya menemukan adanya benjolan bisa dibawa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya bisa dibawa ke puskesmas, nanti oleh puskesmas ke rumah sakit yaitu ke dokter spesialis bedah biasanya. Nah nanti dari dokter spesialis bedah itu akan memastikan kira-kira jenis apa, lalu ini kira-kira jinak atau ganas itu tadi. Jadi pemeriksaan selanjutnya yang biasanya dilakukan itu adalah namanya mamografi yang pertama. Mamografi ini adalah seperti pemeriksaan menggunakan X-ray atau secara radiologis gitu. Jadi di payudaranya akan diperiksa menggunakan peralatan radiologi. Lalu selanjutnya ada USG payudara. Nah ini USG ini sama seperti halnya USG kehamilan atau USG perut pada lainnya, yaitu kita akan diperiksa bagaimana struktur dari payudara ini. Kalau ada benjolan, kira-kira benjolan ini isinya apa? Itu dapat diperiksa dengan USG payudara. Lalu selanjutnya yang biasanya dilakukan adalah biopsi payudara. Nah, biopsi ini adalah pengambilan sampel dari benjolan ini untuk nantinya dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk ditentukan ini jenis tumornya apa, jinak atau ganas. Nah, lalu selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan kelenjar getah bening dan pemeriksaan laboratorium. Ada yang namanya tumor marker atau penanda tumor ini. Jadi diperiksa di darahnya apakah tumor marker yang untuk menandakan ini tumor payudara tinggi atau tidak, seperti itu. Jadi ada banyak tahapannya. Iya, ada banyak tahapannya. Dinyatakan tumor payudara. Gitu ya. Jadi tidak hanya kita merasa ada benjolan kemudian langsung tumor payudara gitu ya dokter ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir bahwa nanti apakah aku akan salah diagnosis ya, karena penegakan diagnosisnya aja sebanyak itu tadi. Jadi proses untuk menegakkan diagnosis ini tumor atau ini cancer akan sangat hati-hati sekali. Jadi memang jika memang sudah menemukan ada benjolan, segera diperiksakan aja. Nanti untuk dipastikan kira-kira ini apa ya gitu, dipastikan dengan pemeriksaan tadi. Jadi karena ada banyak sekali runtutannya gitu, jadi jangan overthinking dulu nih untuk kawan Diska semuanya, karena ada perubahan di dirinya, kemudian dia mendiagnosis dirinya sendiri gitu dokter. Biasanya ini agak overthinking, kemudian lihat di Google gitu, ada sakit di payudara ini kenapa ya, kemudian Google menjawabnya karena payudara seperti gitu dok ya. Jadi jangan seperti itu kawan Diska semuanya. Kemudian nih dok, untuk kemungkinan pengobatan
untuk tumor payudara ini sebenarnya apa aja? Oke. Kalau untuk pengobatan ini nantinya akan ditentukan oleh dokter spesialis bedah tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Jadi setelah melakukan pemeriksaan yang cukup panjang tadi untuk memastikan apakah ini jinak atau ganas, itu nanti akan ada beberapa pilihan tindakannya. Jadi tidak semua tumor bisa langsung dioperasi gitu ya Mbak. Kita kan selama ini langsung diangkat aja, langsung diambil aja. Nah, ternyata tidak bisa langsung seperti itu. Tetap disesuaikan dengan bagaimana pasiennya itu, bagaimana kondisi pasiennya ya. Lalu juga bagaimana jenis tumornya, apa jenis tumornya ini, jinak atau ganas. Untuk pengobatan yang biasanya dilakukan yaitu yang pertama ada tindakan operasi, ya itu pilihannya. Lalu ada juga bisa dilakukan kemoterapi, radioterapi, lalu ada juga yang baru-baru ini dikembangkan. Jadi ada imunoterapi dan targeted terapi. Apa itu targeted terapi? Jadi targeted terapi ini biasanya dilakukan apabila si tumor ini atau si kanker payudara ini masih localized. Jadi masih ada di satu organ tubuh aja. Jadi misalnya kalau tumor payudara atau kanker payudara hanya di payudara aja, belum ada penyebaran. Biasanya akan targeted dengan tujuannya apa? Targeted terapi ini dikembangkan untuk memberikan terapi yang lebih spesifik kepada penyebab kansernya, tapi efek sampingnya lebih sedikit. Jadi kan selama ini mungkin orang-orang takut ya Mbak ya, kalau kanker nanti di kemoterapi, rambutnya rontok, kulitnya jadi kering. Nah, sekarang sudah ada metode baru yaitu dengan targeted terapi ini. Jadi meminimalisir adanya keluhan-keluhan di organ yang lainnya. Jadi terapi yang diberikan spesifik untuk kanker atau tumor yang ada di organ tertentu itu. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kondisi fisik masing-masing pasien gitu ya dokter ya. Kadang orang memang betul yang dikatakan dokter, kalau misalkan terkena kanker gitu langsung kemo atau langsung langsung ketakutannya banyak sekali, padahal memeriksakan dirinya aja belum gitu. Jadi itu jadi jangan takut dulu, diperiksakan aja, nanti akan dilakukan pemeriksaan, lalu nanti akan dijelaskan juga mengenai rencana terapinya seperti apa gitu. Pasti ada rencana tidak lanjut dari dokter yang terbaik. Betul sekali. Oke, kemudian untuk angka harapan hidup untuk penderita kanker. Kadang kalau misalkan orang sudah didiagnosis kanker itu katanya nih, banyak orang yang berpikir bahwa hidupnya sebentar lagi. Ini gimana nih dokter? Sebenarnya wajar sekali ya Mbak ya kalau misalnya saya mendengar diagnosa kanker terus masih takutan, malah jadi berpikir kemana-mana. Ya itu adalah hal yang wajar gitu. Cuma kita harus mempertimbangkan juga lebih baik kita berusaha untuk mencari pengobatannya bagaimana. Nah sebenarnya penelitian akhir-akhir itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk tumor payudara ini memiliki kemungkinan hidup, kemungkinan untuk sebenarnya lebih tinggi ketika ditemukan lebih awal. Nah, itulah pentingnya kenapa kok sadari terus digaungkan di mana-mana, karena lebih cepat ditemukan ini akan meningkatkan sekali kemungkinan untuk menuju ke arah kesembuhan gitulah istilahnya ya. Jadi angka harapan hidupnya bisa meningkat. Jadi untuk angka harapan hidupnya sendiri untuk tumor jinak pastinya lebih tinggi, bisa mendekati 100%. Sedangkan untuk kanker payudara atau tumor yang ganas ini ketika ditemukannya di stadium awal bisa lebih dari 90%. Jadi sebenarnya jangan takut dulu tadi, karena kalau 95% angka harapan hidupnya kan berarti 95 orang dari 100 orang yang mengidap kanker payudara ini 95% ditemukan di tahap awal itu bisa sembuh, bisa angka harapan hidupnya tinggi gitu. Jadi jangan takut dulu. Jadi memang lebih cepat akan lebih baik. Nanti karena apa? Karena ya memang dari penelitian sudah disampaikan bahwa semakin lambat, semakin dia menyebar akan semakin turun. Misalnya contohnya ketika sudah menyebar ke area sekitarnya, tadi misalnya udah sampai ke getah bening, dia sekitar 80-85% gitu. Jadi ya masih tinggi sih. Jadi makanya jangan takut dulu, karena angka harapan tinggi
sudah menyebar. Nanti kalau sudah menyebarnya lebih besar lagi, lebih bisa ke organ lainnya, akan harapan hidupnya akan semakin turun. Jadi jangan takut diperiksakan. Misalnya ada benjolan sekecil apapun, jangan kepikiran dulu, tapi lebih baik diperiksakan dulu aja. Pentingnya sadari. Sadari. Untuk lawan Jessica semuanya nih harus diperhatikan sekali ya, jangan pernah takut untuk memeriksakan diri. Betul. Oke. Kemudian dokter, untuk peran keluarga nih, keluarga pasien dengan tumor payudara ini sebenarnya penting nggak sih? Oke, untuk peran keluarga sangat penting sekali ya Mbak, karena kita juga mungkin kita udah sering dengar bahwa sebenarnya yang membuat angka kesembuhan atau keberhasilan dari terapi tumor payudara ini, selain ya perjalanan penyakitnya, selain orangnya sendiri, yaitu mental atau dukungan dari keluarga untuk support system. Sekarang terkenal dengan support system itu tadi. Kalau support systemnya nggak kuat, ya itu bisa jadi malah hal yang memperburuk kondisi pasien. Jadi kita bisa mulai dari misalnya saat pertama kali menemukan benjolan ini. Jadi apa peran kita sebagai keluarga saat ada keluarga kita, ada saudara kita yang mengeluhkan kok ada benjolan ya di payudara. Yaitu yang pertama adalah kita harus menciptakan ruang yang nyaman dulu untuk saudara-saudara kita ini untuk cerita. Jadi saat diceritakan jangan dijudge gitu, jangan juga alah nggak apa-apa itu udah dicuekin aja, jangan seperti itu. Nanti itu nanti malah jadinya gitu ya, jadi tidak nyaman untuk cerita ketika itu nanti misalnya benjolnya semakin perubahan di payudara. Untuk cerita lagi pasti akan nggak nyaman. Nanti aku kemarin waktu aku masih benjolnya masih kecil, cerita dibegitukan, apalagi sekarang, nah gitu. Jadi kita menjadi keluarga yang harus menciptakan ruang yang nyaman. Oh ada benjolan nih, gimana ya gitu. Lalu selanjutnya setelah kita ciptakan ruang yang nyaman untuk bercerita ini, kita tenangkan bahwa kita berikan rasa yang nyaman bahwa penyakit ini kita bisa hadapi bersama dengan keluarga. Pastinya pasien-pasien atau orang-orang yang punya benjolan ini akan istilahnya lebih tenang, lebih legowo, lebih ikhlas untuk menjalani tahapan-tahapan lebih lanjutnya nanti. Seperti itu. Lalu selanjutnya tentunya kita anjurkan atau kita antarkan, bahkan kita ajak, kita bawa ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan itu tadi. Lalu ketika sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, saat proses untuk menentukan diagnosisnya ini atau proses terapinya juga harus didampingi terus, diberikan semangat. Pasti istilahnya kalau pasti akan banyak ups and downs-nya kalau kata anak-anak zaman sekarang itu. Pasti akan banyak sekali gejolaknya. Kok sudah terapinya lama, badannya sudah sakit semua, rambutnya misalnya kalau harus kemoterapi, rambutnya sudah rontok, kok masih ada ya tumor kansernya kok masih ada, tumornya kok masih ada, ini gimana? Nah, dengan keberadaan keluarga di sekitar pasien yang sedang mengalami pengobatan ini akan memberikan dampak sekali gitu. Bukan hanya masalah material ya Mbak ya yang diberikan, tapi masalah kehadiran atau ya pendampingan ini juga hal yang sangat-sangat penting untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker ini. Seperti jadi ada dukungan psikis gitu ya dokter ya untuk pasien gitu ya. Jadi bukan hanya tentang materi yang diberikan, tetapi lebih ke dukungan secara emosional juga ya dokter ya. Karena kadang orang yang sudah terkena kanker ini kan pasti down, pasti stres, overthinking. Itu apakah akan juga memperburuk kondisinya dok? Tentu saja, karena itu akan memberikan istilahnya kan kalau kita down, kalau kita stres dengan kondisi kita malah akan menimbulkan hormon stres juga di dalam tubuh kita, yang mana itu menghambat pengobatan yang menghambat, malah jadi memicu sel-sel itu tadi untuk berkembang menjadi ya lebih ganas atau lebih menyebar kemana-mana seperti itu. Jadi
untuk keluarga ini penting sekali untuk memberikan dukungan kepada pasien kanker ini sendiri. Gitu, betul sekali. Betul kata dokter tadi, diciptakan ruang yang nyaman di keluarga. Gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih dok, mungkin pesan yang mau disampaikan untuk kawan Diska semuanya terkait materi kita hari ini. Oke, untuk pesan yang ingin saya sampaikan mengenai tumor payudara ini, yaitu yang pertama adalah kenali diri kita terlebih dahulu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara yang sudah kita sharingkan tadi, yaitu dengan sadari kita harus mengenal diri kita sendiri. Lalu jangan takut untuk memeriksakan diri. Jangan sebenarnya kita mencari informasi di internet boleh untuk memperluas memperluas pengetahuan kita, atau malah bahkan menambah semangat kita untuk berobat, untuk mencari kesembuhan, mencari jalannya kesehatan, boleh sekali. Tapi jangan sampai dengan kita misalnya kita searching atau kita cari di internet ini malah menjadi beban untuk diri kita. Daripada seperti itu, mending segera lakukan pemeriksaan ke tenaga medis yang terdekat. Jadi supaya apa? Supaya lebih cepat mendapatkan penanganannya, sehingga hasil yang didapatkan nantinya harapannya kita dapat hasil yang lebih bagus seperti itu. Oke, mantap sekali nih pesannya. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Betul. Baik memeriksa sendiri dengan sadari atau periksa ke tenaga medis terdekat. Yang paling dekat adalah sadari. Kemudian kalau misalkan sudah ditemukan, kita bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Betul sekali. Bisa langsung ke puskesmas untuk kawan Diska semuanya. Yeah. Oke, terima kasih untuk Dokter Demas untuk informasi yang sangat daging sekali ini yang telah bagikan kepada kawan Diska semuanya. Untuk kawan Diska semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.